Halo semua, apa kabar? Salam sehat, semangat dan sukses untuk kita semua. Di sini kami dari tim peneliti Fakultas Teknik Universitas Jakarta akan memaparkan rencana kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis penelitian di kawasan wisata Pantai Pangandaran, di mana kami mengerjakan penelitian itu di beberapa tahun yang lalu. Dalam judul peningkatan kapasitas masyarakat kawasan wisata Pangandaran dalam mendukung pariwisata berkelanjutan. Saya Berat Hasibuan dan anggota kami Ibu Ninin Gustini, Ibu Lisa Ratnasari. Analisis situasi mitra di kawasan Pangandaran, kita lihat bahwa Pangandaran itu merupakan satu destinasi pariwisata yang memiliki potensi besar dalam perspektif pariwisata berkelanjutan yang meliputi aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Pangandaran mempunyai objek wisata yang lengkap, ada pantai yang indah, ada kuliner hasil laut, ada taman hutan lindung, dan juga ada akomodasi homestay, yang semua memberi benefit yang maksimum bagi wisatawan yang datang ke Pangandaran. Dari hasil penelitian kami beberapa tahun yang lalu, untuk pengembangan destinasi Pangandaran diperlukan adanya partisipasi masyarakat yang optimum untuk pengembangan destinasi wisata Pantai Pangandaran atau yang biasa dikenal dengan nama community based tourism. Dari berbagai kajian yang kami kerjakan, ada permasalahan yang kami fokuskan pada PKM kali ini, yaitu mudahnya penurunan estetika, ketidaknyamanan pengunjung, serta pencemaran lingkungan karena belum baiknya pengelolaan sampah yang ada di sana. Jadi kalau pada saat peak season, pengunjung pulang dari wisata Pangandaran, maka tinggallah sampah yang banyak ada di sekitar Pantai Pangandaran. Lalu yang kedua, kami melihat efisiensi penggunaan bahan produksi bagi para pedagang, khususnya pedagang kuliner olahan hasil laut. Khususnya kami fokuskan adalah penggunaan minyak jelantah setelah mereka menggoreng berbagai makanan gorengan hasil laut. Mereka belum mendaur ulang dengan lebih efisien. Lalu yang ketiga adalah keterbatasan lingkup pemasaran dari berbagai wirausaha muda yang ada di wisata Pangandaran. Dari pemotretan permasalahan tersebut, kami coba memberi solusi dan target luaran. Yang pertama adalah pelatihan sistem pengolahan sampah, khususnya bagi ibu-ibu rumah tangga dan karang taruna. Dengan target luarannya adalah bahwa mereka mempunyai wawasan yang utuh, yang komprehensif tentang pengolahan sampah, dan juga keterampilan nantinya untuk mengelola sampah-sampah domestik yang ada di penduduk Pangandaran. Yang kedua adalah pelatihan daur ulang minyak jelantah yang sudah terbuang dapat didaur ulang menjadi sabun yang dapat berguna kembali, misalnya seperti sabun yang dapat digunakan di kamar bilas bagi wisatawan yang baru bermain di pantai. Yang ketiga adalah pelatihan digital marketing bagi para wisatawan muda, pengusaha-pengusaha, adik-adik karang taruna dengan memanfaatkan media online yang sedang berkembang saat ini. Kita akan melihat tentang konsep pengelolaan sampah. Kita akan mengenalkan 3 istilah yang sudah umum, sudah standar. Reduce, yang mengurangi pemakaian dari bahan-bahan yang dapat merusak lingkungan. Reuse, memakai kembali barang yang dirasa sudah tidak perlu kembali, sudah tidak diperlukan lagi. Recycle, mendaur ulang sampah menjadi suatu barang baru yang dapat digunakan kembali dan layak fungsi. Kemudian harapannya adalah bahwa sistem pengolahan sampah itu bergerak seperti suatu bank sampah, di mana masyarakat bersama melakukan pengumpulan sampah, memilah sampah, penimbangan sampah, pencatatan,
Mereka memilah sampah, recycle ya, sampai dijual pengepul. Jadi membangun awareness, kesadaran masyarakat untuk melihat sampah sebagai suatu buangan yang tidak berguna, tetapi menjadi kembali komoditas yang punya nilai guna ini. Jadi kita sudah memberi troubleshoot di lingkungannya, ekologinya, kemudian membangkitkan di aspek ekonominya. Yang kedua, daur ulang minyak jelantah menjadi sabun. Kami akan memulai dengan pemahaman tentang jenis-jenis limbah rumah tangga. Ada limbah padat organik, limbah cair, dan juga limbah padat non-organik. Limbah-limbah ini memang bisa dibilang sebagai suatu buangan limbah yang sering tidak bernilai kembali. Lalu kita akan juga menjelaskan dampak negatif dari minyak jelantah. Minyak jelantah ketika sudah melewati masa yang baik untuk dipakai sebagai minyak goreng, maka dia menjadi peningkatan kolesterol yang akhirnya membuat penyakit jantung, sumbatan di koroner, sumber radikal bebas bagi kanker, pencemaran tanah, pencemaran air, dan juga berbagai penyempitan saluran yang ada di sekitar kawasan. Tetapi di lain sisi, sebetulnya ada peluang dari minyak jelantah. Kalau dikelola dengan baik, maka minyak jelantah bisa menjadi biodiesel, campuran pakan unggas, campuran tambahan untuk pupuk tanaman, dan juga dapat menjadi sabun. Dalam event kali ini, pelatihan kali ini, kami akan melatih masyarakat mendaur ulang minyak jelantah menjadi sabun. Yang ketiga adalah pelatihan digital marketing dalam kerangka memperluas pasar. Maka kami akan melakukan transfer informasi pentingnya membuat suatu brand produk untuk dikenali pasar, kemudian melakukan pendampingan dalam pembuatan media pemasaran digital kuliner, lalu kemudian juga bagaimana pemanfaatan media yang ada sekarang untuk dimanfaatkan menyampaikan berbagai produk yang kita punya di kawasan Pangandaran. Jadi dalam konteks teknis, rencana kerja digital marketing itu bersifat sosialisasi, edukasi, kemudian kita mengadakan pelatihan, dan juga sampai pada pendampingan. Demikian rencana kerja pengabdian kepada masyarakat kami di kawasan wisata Pantai Pangandaran. Semoga bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Pangandaran, bermanfaat bagi pemerintahan, bagi dinas pariwisata yang menjadi mitra kami di sana, bagi kami juga kaum akademisi terus menyampaikan kepada masyarakat dan mengembangkan ilmu yang kami pelajari. Kiranya majulah kawasan wisata Pantai Pangandaran, majulah pariwisata Indonesia pasca Covid, dan Indonesia bangkit, tumbuh tangguh kembali. Terima kasih.